Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Eva Amalia. Aku Berliana Abdulaziz Jakbar. Aku Jasmine Syaurelia. Aku Octavio Syahwala. Aku Nina Nuraini. Dan saya Furat. Jadi hari ini kita mau mengelilingi stand jajanan yang ada di Unsika. Bukan buat jajan ya, karena kita udah sering jajan. Tapi kali ini kita mau observasi bahasa-bahasa yang ada di stand tersebut. Mari. Nah, Pernah nggak sih kamu jalan ke area kampus atau kantin, terus nemu spanduk yang bahasanya unik-unik banget? Ada yang campur Inggris, ada yang nyeleneh, ada juga yang kayak iklan Jepang Koreaan gitu loh. Nah, ternyata gaya bahasa kayak gitu tuh nggak asal keren aja, tapi bisa banget kita bahas dari sisi linguistik. Yuk kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama ada dapur nenek. Beda banget ini nuansanya. Nama ini pakai bahasa yang emotif, dimana membangkitkan rasa nostalgia. Kata nenek memberi kesan yang tradisional, rumahan, dan hangat. Ini strategi semantik buat menimbulkan rasa nyaman dan percaya, tapi tetap modern karena tampilannya rame, warnanya cerah, dan dikombinasikan dengan istilah kekinian seperti premium. Jadi ada perpaduan antara tradisional dan modern dalam satu identitas bahasa. Selanjutnya, cirengku. Dari namanya aja udah menarik banget ini. Cireng itu singkatan dari aci digoreng, makanan khas Sunda. Tapi ditambah ku jadi cirengku. Kesannya personal banget, kayak cireng milikku gitu. Secara linguistik, ini contoh morfologi afiksasi dan pronominalisasi. Penggunaan kata gantiku yang menunjukkan kepemilikan. Loh, efeknya apa? Nah, spanduk ini bikin pembeli merasa deket, seolah si penjual ngajak dengan nada akrab. Cemilan enak ya, cirengku. Bahasa yang dipilih juga ringan dan komunikatif, cocok banget buat target pasar anak muda. Nah, lalu ini nih, mie ayam bakso dan cilok LSG. Banner mie ayam bakso dan cilok LSG ini lebih fungsional, gak banyak gaya, tapi informatif banget. Semua nama makanan langsung disebut di depan. Dalam linguistik, ini disebut bahasa denotatif, fokus pada makna langsung dan informatif, tapi tetap dikasih sedikit sentuhan visual dan warna biar menarik mata. Jadi, tetap komunikatif tanpa kehilangan fungsi utamanya, yaitu ngasih tahu jualan apa. Yang ini juga gak kalah unik banget, yaitu durian ketsu. Kata ketsu terdengar kayak kata Jepang. Ini contoh peminjaman leksikal atau penggunaan unsur bahasa asing buat memperkuat identitas produk. Brandnya pengen kelihatan modern tapi tetap menglokal gitu loh. Plus slogannya ini berani coba, berani ketagihan. Pakai gaya imperatif ganda yang tujuannya buat membangun ajakan persuasif dengan nada berani. Bahasanya ringkas, ritmis, dan catchy abis, tipikal bahasa iklan. Sekarang nih giliran yang paling lucu, yaitu warung Besti. Nah, ini jelas banget pakai bahasa yang gaul. Kata Besti dari bahasa Inggris berarti sahabat dekat, tapi dalam konteks Indonesia jadi simbol pertemanan anak muda. Fenomena ini disebut sosiolinguistik, gaya generasional. Bahasa mencerminkan identitas sosial dan usia pengguna. Tujuannya biar pengunjung ngerasa relate dan ngerasa wah, ini tempat nongkrong anak muda banget. Lalu ada angkringan 99 Mas Al. Kata angkringan dan mas itu khas Jawa yang menunjukkan identitas budaya sekaligus keakraban. Ini contoh register lokal di mana penutur sengaja memakai dialek untuk membangun hubungan sosial yang akrab dan membumi. Cocok banget buat konsep angkringan yang santai dan merakyat. Lalu ada J-Fruit.
Nama ini singkat, padat, dan sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris. Dari sisi linguistik, ini bisa dikategorikan sebagai peminjaman leksikal, loan word, atau penggunaan kata dari bahasa lain tanpa diterjemahkan. Kata fruit sendiri berarti buah, dan dipilih mungkin karena terdengar lebih trendy ya, dan internasional dibanding buah dalam bahasa Indonesia. Dalam dunia pemasaran, penggunaan bahasa Inggris seperti ini menciptakan citra modern, sehat, dan global. Selain itu, bentuk J-fruit juga menunjukkan asosiasi fonologis, yaitu huruf J di awal kemungkinan berasal dari nama pemilik atau singkatan merek yang digabung dengan fruit agar mudah diingat. Secara morfologi, gabungan huruf dan kata ini membentuk komposit baru, campuran singkatan dan kata bahasa Inggris yang khas dalam dunia branding modern. Lalu ada bakso Malang. Yang ini menarik banget nih. Tulisan bakso Malang diterjemahkan ke huruf Jepang katakana. Secara linguistik, ini contoh transliterasi simbolik. Penggunaan sistem tulisan asing bukan untuk komunikasi, tapi untuk estetika. Efeknya apa? Ya efeknya nambah kesan unik, kayak restoran Jepang padahal jual bakso khas Indonesia. Inilah kekuatan semiotik visual dalam bahasa. Bentuk huruf aja bisa ubah citra produk. Lanjut ke bakso wali. Di sini menarik banget karena pakai campur kode ya. Bahasa Indonesia, Jawa, bahkan Korea. Ada tulisan bakso, gabungan kata mbak dan bakso. Lalu tulisan Korea di bawah menunya. Ini contoh fenomena multilingual signage, di mana bahasa campur dipakai buat menarik perhatian dan menunjukkan citra modern. Tulisan Korea bikin kesan kekinian, padahal jualannya tetap bakso. Jadi fungsinya bukan informatif, tapi lebih ke simbolik, menambah nilai gaya. Nah, kalau ini nih, ayam iris crispy, kelihatan banget ya pengaruh bahasa Inggrisnya. Kata crispy lebih sering dipilih daripada renyah. Ini contoh interferensi leksikal, pemakaian kata asing karena dianggap lebih prestis atau keren. Dalam linguistik sosial, ini bisa disebut prestige borrowing, meminjam bahasa untuk menaikkan citra produk. Kalau dibilang ayam iris renyah, mungkin kesannya jadul ya. Tapi kalau crispy, langsung merasa kayak makanan cepat saji modern nih. Jadi ternyata spanduk itu nggak cuma sekedar alat promosi loh, tapi juga cermin kebahasaan masyarakat kita. Ada yang pakai bahasa gaul, ada yang campur asing, ada yang tradisional. Semuanya punya fungsi sosial dan makna tersendiri. Bahasa di spanduk tuh bukti kalau linguistik masih hidup di sekitar kita, bahkan di depan warung makan. Kalau kamu nemu spanduk unik lain, coba deh analisis aja bahasanya. Siapa tahu bisa jadi bahan skripsi juga. Izinkan hamba menutur sebuah cerita yang Yang barengan yang mana yang masalah sama itu aja? Ya udah ya. Oh, langsung pokoknya dikat. Sekian hasil observasi kami hari ini. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum